Selamat sore Bu Rizka. Selamat Bagaimana sore. kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Apa yang bisa saya bantu hari ini Bu Rizka? Oke, baik Bu Dewi. Saya itu pengen ngobrol-ngobrol sama Bu Dewi. Mungkin Bu Dewi masih ada ke waktu ya? Sebentar Masih. saja. Ya. Baik Bu Rizka. Kira-kira tujuan dan harapan Bu Rizka dari kegiatan kita ngobrol hari ini apa? Mungkin saya boleh tahu. Ya, saya itu punya permasalahan di kelas dan setelah ngobrol dengan Bu Dewi ini, harapan saya itu siswa saya itu menjadi lebih aktif selama proses pembelajaran saya. Oke Bu Rizka. Mungkin baik Bu Rizka bisa memulai menceritakan permasalahan Bu Rizka di kelas itu seperti apa? Baik, saya mulai ya Bu. Ya. Saya itu kan mengajar di kelas 10 TKR. Ya. Nah, kebetulan anak-anak TKR itu Bu Dewi tahu sendirian, semuanya hampir 99% itu laki-laki. Laki-laki. Ya, jadi mereka itu kalau belajar itu pengen sesuatu yang menarik. Nah, saya itu juga sudah berusaha menerapkan model pembelajaran yang menarik. Salah satunya adalah menerapkan model pembelajaran PBL, Problem Based Learning. Saya mencoba untuk membuat anak-anak itu belajar dalam kelompok. Kemudian dengan berkelompok itu saya ingin mereka tuh aktif. Tapi ternyata setelah saya menerapkan model pembelajaran PBL itu di salah satu kelas, itu ternyata masih ada siswa itu yang kurang aktif. Dia itu kadang asik sendiri, tapi padahal sudah dalam satu kelompok. Kemudian anak itu kadang mengganggu temannya, dalam satu kelompok itu diganggu, seperti itu. Hmm, kira-kira penyebab dari permasalahan tersebut itu pada intinya apa Bu di kegiatan PBL panjenengan pembelajarannya itu? Jadi apa ya Bu? Saya juga bingung. Ini permasalahannya apa? Padahal kalau menarik itu PBL itu juga Ya, termasuk sangat juga menarik. sudah menarik ya. Jadi tidak hanya monoton saya itu ceramah saja seperti itu. Saya sudah berusaha. Saya sudah membuat model pembelajarannya mulai eh, dari perangkat pembelajarannya, kemudian saya siapkan LKPD, saya siapkan video, kemudian saya siapkan materi prasarat, kemudian biar mereka itu belajar walaupun mereka belajar dalam kelompok itu, tapi mereka itu bisa memahami apa tujuan dari pembelajarannya atau capaian dari pembelajaran. Tapi ya masih tetap saja ada yang Ya, kurang aktif kurang. gitu. Ada lagi mungkin Bu penyebab masalah lain dari kegiatan itu, dari kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan secara PBL di kelasnya Ibu, penyebabnya itu. Apa ya Bu ya? Tadi itu dari versi saya itu sudah membuat eh, oh mungkin Bu. Dari materi prasarat. Jadi Ya. ketika saya menerapkan PBL itu kan kuncinya anak itu sudah memahami materi prasarat. Nah, ketika anak memahami materi prasarat, dia masuk ke materi utama itu bisa. Nah, mungkin anak tersebut itu tidak memahami materi prasarat dari saya itu, Bu. Oh, seperti itu ya. Baik Bu Rizka, dari paparan permasalahan yang Bu Rizka sampaikan, kira-kira rencana seperti apa yang akan Bu Rizka lakukan untuk memperbaiki situasi kelas seperti itu? Ya, jadi materi prasaratnya ya, Bu ya. Hmm. Mungkin juga ada lagi yang lain, Bu. Saya baru Hmm. ingat. Ketika dalam kelompok itu kan Ah, ya. saya dalam fase-fasenya di proses pembelajaran PBL itu kan ada mengamati ya. Ya, Nah, saya betul. itu berkeliling mengamati anak-anak itu selama proses diskusi. Nah, itu dalam satu kelompok itu ada anak itu yang dia itu mengerjakan individu gitu, Bu. Jadi kelompok itu terdiri dari 4 orang. Nah, itu yang satu itu dia kerjakan semua soalnya itu sendiri. Jadi temannya ini mengakibatkan temannya ini terus mengganggu teman yang lain yang tidak mengerjakan. Nah, berarti di situ eh, saya itu apa ya? Berarti kurang kurang memaksimalkan dalam Yang satunya. pembagian kelompok. Iya Bu ya. Nah, seperti itu pembagian kelompok ya. Ya, betul. Nah, Iya. mungkin
Nah, mungkin ke depannya itu saya butuh lebih memetakan lagi atau lebih memperhatikan lagi eee, kebutuhan belajar mereka sehingga ketika saya membagi kelompok itu bisa lebih lebih baik. Sehingga teman dalam satu kelompoknya itu tidak individualis ya. Jadi mereka itu bisa menjadi tutor bagi temannya yang Hmm, kesulitan sehingga nanti tidak ada lagi siswa yang karena tidak punya kerjaan ya, seperti itu, jadi mereka mengganggu teman yang lain. Mungkin hmm. itu, Bu. Mungkin ada lagi Bu Rizka, selain yang Bu Rizka sampaikan mungkin untuk perbaikan dari kelas Bu Rizka atau dari Bu Rizka sendiri mungkin. Nah, itu tadi saya anu ya, Bu, ya, dari materi prasarat kemudian pembagian kelompok. Mungkin juga saya itu harus menerapkan pembelajaran yang lain atau yang lebih bervariasi. Tidak hanya PBL saja mungkin. Mungkin Iya, kalau PBL itu apa ya, Bu? Tidak semua materi kan bisa dibuat bisa. project based learning gitu. Mungkin Iya betul Bu Rizka. saya juga harus menerapkan model pembelajaran yang lain yang juga sama menariknya. Hmm, Karena anak-anak zaman sekarang kan Dewi tahu sendiri kan, sukanya itu hmm, yang bagaimana, video-video yang bagus, kemudian apa ya, audiovisual seperti itu. Jadi mereka itu gaya belajarnya itu pengen yang baik. Mungkin kedepannya juga menggunakan itu, Bu, apa, Bu? Seperti kuisis ya? Nah, iya betul. soal-soal saya itu mungkin saya buat seperti kuisis, kemudian seperti pakai Google Formulir, seperti itu mungkin juga bisa menarik minat mereka untuk fokus atau lebih aktif dalam pembelajaran mungkin, Bu. Iya betul sekali Bu Rizka. Setelah menyampaikan itu tadi, kira-kira komitmen apa saja yang akan Bu Rizka laksanakan sebagai dari rencana itu tadi? Oke, komitmen saya mungkin ya tadi saya akan dari mulai materi prasarat, mungkin saya akan membuat materi prasaratnya itu lebih menarik, bisa menggunakan video-video pembelajaran yang diambil dari YouTube yang sesuai dengan materi prasarat yang harus dipahami siswa. Kemudian jika perlu saya membuat materi prasarat dalam bentuk PDF yang saya urutkan terperinci sehingga dengan memahami apa yang saya utarakan atau saya sampaikan di materi tersebut itu mereka bisa memahaminya. Itu untuk materi prasarat. Kemudian untuk pembagian kelompok, mungkin nanti saya akan melaksanakan tes diagnostik ya, Bu ya. Iya bisa. Sebelum pembelajaran itu, saya mungkin akan membuat tes diagnostik untuk mengetahui gaya belajar mereka, termasuk apa, kemudian kebutuhan belajar mereka termasuk apa, kemudian eh, materi prasarat yang sudah mereka kuasai itu apa, dan yang belum itu apa, sehingga nanti saya bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya Bu ya. Bisa. Jadi ya tidak kita tahu juga ya, kalau murid kita itu tidak semuanya sama. Ada Iya. yang sudah paham, ada yang belum. Terkadang Bu, kalau matematika, kalau pelajaran yang lain tidak tahu. Untuk perkalian, perkalian saja itu, aduh, ada yang tidak hafal. Ya, Iya seperti ya itu. Bu Rizka. Nah, padahal kuncinya ada di situ. Ketika Iya kita betul. mempelajari pelajaran apapun di matematika itu, kalau penjumlahan dan Dasarnya itu ya Bu perkalian, ya. nah itu intinya. Gak mungkin kan kita Iya. mengajar kelas 10 SMK kok terus masih mengajari Iya, perkalian pakai jari betul itu kan. sekali. Nah, itu mungkin juga dari situ, Bu. Kemudian untuk menerapkan mode pembelajaran yang bervariatif, mungkin nanti juga saya akan lebih belajar lagi atau mengikuti diklat-diklat dulu mungkin, Bu, yang Hmm, yang bisa membuat saya itu lebih kreatif atau inovatif dalam merancang model pembelajaran. iya Bu Mungkin itu, Rizka. Bu, Iya, komitmen saya. ya, sudah banyak sekali yang diharapkan atau solusi-solusi ya. Jadi dari mulai merancang pembelajaran yang baik, terus tadi Bu Rizka juga menyampaikan diklat-diklat juga ya. Eh, Kira-kira Bu Rizka, siapa yang terlibat mungkin yang Bu Rizka libatkan dalam proses pembelajaran yang Ibu Rizka rencanakan tadi? Ya, baik Bu Dewi, itu tadi kan dari diri saya. Nah, nanti Ya, untuk proses pembelajaran itu saya akan menerapkan di kelas. Nanti yang akan terlibat adalah yang pertama adalah
Yang utama adalah siswa ya, sebagai subjek Hmm. pembelajaran saya. Kemudian rekan sejawat, nanti saya minta untuk ini, saya akan minta bantuan. Sebelum pembelajaran kan saya membuat perangkat pembelajaran, RPP, kemudian LKPD dan semuanya itu. Jadi nanti bisa saya mintakan apa ya Bu, pertimbangan kepada guru-guru yang lebih senior mungkin. Nah, ya kalau sudah mendapat masukan, mungkin nanti saya juga butuh bantuan dari rekan sejawat saya untuk mengamati proses pembelajaran saya di kelas. Jadi permasalahan ini benar-benar pengen saya selesaikan. Nanti kalau sudah saya selesaikan itu hasilnya bagaimana itu saya pengen tahu. Jadi Iya. saya butuh rekan sejawat saya itu untuk mengamati nanti ketika saya mengajar itu apa yang sudah baik, yang sudah muncul, kemudian apa yang belum ada atau yang perlu diadakan atau diperbaiki dari proses pembelajaran saya. Sehingga refleksinya dari pembelajaran saya itu kelemahannya ada di mana, itu bisa terlihat jelas, Bu. Iya, Itu betul. keinginan saya. Kira-kira ini Bu Rizka, kapan nih Bu Rizka merencanakan atau menerapkan proses pembelajaran yang Ibu rencanakan seperti yang Bu Rizka sampaikan itu tadi? Rencananya ini kan masih awal masuk ya, Bu. Iya, Dia masih betul. MPLS belum maksimal. Jadi mungkin minggu depan itu baru KBM. Nah, ini proses saya akan merencanakan atau membuat rencana pembelajaran yang akan saya gunakan, menyusun RPP, menyusun LKPD, atau menyusun bahan ajar dan perangkat-perangkat yang saya perlukan untuk pelaksanaan proses pembelajaran di kelas. Nah, nanti mungkin 2 minggu depannya ya. Jadi 1 minggu ini persiapan, 1 minggu ke depannya itu adalah pelaksanaannya, Bu. Mungkin nanti 1 minggu itu pelaksanaan saya menerapkan apa yang sudah saya rencanakan ke dalam kelas atau di dalam kelas. Seperti Hmm. itu, Bu Dewi. Ya. Kapan kira-kira nih Bu Rizka kita bisa berdiskusi kembali untuk membahas kemajuan dalam proses pembelajaran yang Bu Rizka rencanakan? Nah, karena yang akan saya lakukan tadi adalah 1 atau 2 minggu ke depan Iya. ini. Nah, nanti setelah itu nanti saya butuh waktu untuk melakukan refleksi dari Hmm. apa yang sudah saya lakukan. Nah, nanti kalau sudah selesai refleksi, mungkin minggu ketiganya nanti kita bisa ngobrol lagi. Saya akan menceritakan bagaimana hasil Hmm. dari diskusi kita ini, Bu, dari Iya. prosesnya. eh, Apakah nanti setelah perbaikan yang saya buat ini anak-anak yang semula tidak aktif itu menjadi aktif. Karena gimana ya Bu, sebagai seorang guru itu melihat murid saya yang wih, sangat apa ya bisa menguasai pembelajaran itu biasa. Tetapi ketika ada anak yang semula tidak memahami, kemudian dia menjadi lebih memahami dan dia semula tidak aktif menjadi lebih aktif, itu adalah sesuatu yang sangat menyenangkan itu untuk saya. Jadi apa ya Bu? Itu merupakan hal yang membuat saya itu bahagia. Jadi kebahagiaan guru itu tidak hanya melihat muridnya pintar, tapi yang Mm-mm. semula tidak bisa itu menjadi bisa itu sesuatu yang istimewa ya Bu. Menurut Bu Iya. Dewi bagaimana? Iya, betul sekali Bu Rizka, sama ya. Harapan terbaik itu selalu buat murid-murid kita. Iya. Hmm. Baik Bu Rizka, saya tunggu kabar baiknya ya setelah menerapkan proses pembelajaran yang direncanakan. Jadi apa nih kira-kira yang Bu Rizka dapatkan dari kegiatan diskusi hari ini dan bagaimana perasaan Bu Rizka saat berdiskusi dengan saya, Bu? Ya, terima kasih Bu Dewi. Awalnya tadi itu saya bingung menganalisis apa ya yang menyebabkan siswa saya itu tidak aktif selama proses pembelajaran meskipun saya sudah berusaha men-setting pembelajaran saya itu menjadi pembelajaran yang membuat mereka aktif. Tapi dengan berdiskusi dengan Bu Dewi ini tuh saya menjadi bisa mengkoreksi diri saya. Oh, ternyata kelemahan saya itu mungkin dari materi prasarat. Jadi saya ketemu itu tadi. Padahal saya pikirkan itu nggak ketemu-ketemu, Bu. Apa penyebabnya itu mungkin setelah
ngobrol dengan Bu Dewi, dengan pertanyaan-pertanyaan yang Bu Dewi lontarkan itu membuat saya itu terpikir, oh mungkin materi prasyarat saya ini kurang mengena, sehingga ada siswa yang melampiaskan karena tidak memahami materi prasyarat dan dia tidak bisa mengikuti materi inti menjadi rame atau tidak aktif sama proses pembelajaran. Kemudian saya juga bisa menganalisis apa yang menyebabkan dalam satu kelompok itu kok tidak bisa menjadi tutor. Ternyata anak yang memiliki kemampuan lebih tinggi itu mendominasi pembelajaran. Berarti saya kurang memetakan atau kurang eh, memperhatikan kebutuhan belajar murid saya atau apa sih seharusnya. Jadi seharusnya kan anak yang pinter ini bisa menjadi tutor temennya atau yang pinter itu pembelajarannya yang lebih lebih tinggi. Jadi yang belum bisa materi prasyaratnya pembelajarannya berbeda. Mungkin seperti itu ke depannya. Dengan berdiskusi dengan Bu Dewi hari ini membuat saya tercerahkan, sangat tercerahkan sehingga sangat bermanfaat buat saya. Yang tadi galau gitu ya Bu, sekarang menjadi lebih lebih baik lagi dan saya ingin memikirkan ke depan itu harus bagaimana itu saya punya gambaran lebih baik gitu Bu. Terima kasih ya Bu Dewi ya. Iya, sama-sama Bu Rizka. Jadi diskusi kita hari ini membuahkan hasil ya. Alhamdulillah Bu Rizka sudah mengungkapkan permasalahan dan solusi-solusi itu sebenarnya timbul dari Bu Rizka sendiri. Saya hanya menemani Bu Rizka mengobrol, Bu Rizka sudah bisa menemukan solusi-solusi dan harapannya nanti semoga rencana-rencana yang Bu Rizka rencanakan bisa berjalan dengan baik. Mungkin itu saja ya Bu Rizka ya, kita sudah di penghujung nih, sudah lumayan ngobrolnya. Nah mungkin di kesempatan yang akan datang saya tunggu kabar baik dari Bu Rizka atas rencananya tadi. Ya sama-sama Bu Dewi, terima kasih. Masih sama-sama Bu Rizka. Baiklah Bu Rizka, setelah kegiatan coaching ini saya akan menyampaikan hasil refleksi dari kegiatan kita hari ini. Tadi Bu Rizka sebagai coaching, nah alhamdulillah sudah sangat terbuka, sudah menemukan masalah-masalahnya, sudah mampu mengidentifikasi permasalahan, terus kemudian Bu Rizka juga sudah menemukan komitmen dari solusi-solusi tadi, sudah berusaha untuk menyampaikan komitmennya agar rencana-rencana yang Bu Rizka upayakan untuk pembelajaran Bu Rizka itu atas permasalahan tadi bisa terwujud dengan baik dan berbagai rencana mulai dari pembelajaran PBL yang mungkin ada kendala bisa diperbaiki, Bu Rizka mengikuti diklat tadi ya Bu ya, dan aksi-aksinya sudah sangat komplit menurut saya dan Bu Rizka juga sudah sangat terbuka sebagai seorang coach untuk permasalahannya dan di akhir Bu Rizka juga menyampaikan bahwa Bu Rizka senang dengan kegiatan diskusi hari ini karena menemukan solusi yang sebenarnya solusi itu timbul atau terjawab dari Bu Rizka sendiri. Ya, itu mungkin Bu Rizka. Terima kasih.